aja mudhun sik mesisan tombo ati bareng-bareng nggih. Nggih, tombo ati. Engko sing sama bapak-bapak nanti kemesraan ini ya kan, engko endingnya ya. Alhamdulillah yuk tombo ati ya Mas ya. Tombo ati ada beberapa versi tapi rata-rata kita ambil dari Jawa Timur, ada 4 macam. Ya bismillahirrahmanirrahim, monggo Mas Ari, Mas Blodong.
Allah sampean kabulaken atine arek-arek niki. Sampean warasaken sing loro. Padangaken sing jek peteng-peteng. Sampean jembaraken sing jek sesek-sesek. Sampean lancaraken nyambut gawene. Sampean tentremaken keluargane. Sampean dadekaken katresnan panjenengan ya Allah. Sampean boten mengadab bangsa Indonesia, tapi menyelamatkan dan memberi hidayah. Gusti Pangeran ngijabahi teman-teman sekalian, nanti teman-teman Banser akan maju lagi untuk ending acara bersama bapak-bapak untuk menyanyikan kemesraan ini ya. Aku cuma mikir gini, nek tentara polisi itu Hizbul Waton yang menjaga tentara yang menjaga negara. Nek Banser itu Hizbul Iman, sing jogo imane wong akeh ya, sing mengamankan semua pembangunan iman itu sing ngamankan sing jogo ya arek-arek iki. Ngoten nggih. Dadi malam hari ini pokoknya aku sebagai wong tuwek marapi arek-arek iki jenenge arek-arek iki nek kok cara druk meneh-meneh nek ana reja-rejaning jaman ngene tak jenengi arek-arek Banser iki Hizbul Iman. Tepuk tangan untuk mereka semua. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tapi silakan kembali ke tempatnya dulu, nanti maju lagi. Bismillah. Saiki ngene, kita masih punya waktu sedikit. Monggo Mas. Saiki tanya jawab. Tidak baik kalau tidak ada tanya jawab. Siapa tahu masih ada yang ganjel-ganjel, ono sing kepingin ditakokno, ono sing kepingin disambatno, ono sing kepingin diusulno sak piturute ya. Mumpung ada Bapak Asisten 1 Bupati, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Lurah, ono jangkep kabeh wis saiki ngomong sapa wong telu minimum awal. Siji maju langsung Mas, langsung ide Mas Joni kuno siji, loro maju Mas. Mas Imam deket Mas Imam. Itu. Silakan maju Mas, langsung mriki. Sampeyan cek ketok Ndek JTV ya. Wis potongane kaya Abu Sayyaf ngene ya. Oke, yang pertama silakan Mas Doni, yakin sih gak apa-apa ya, Mas, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janu, alamat saya Mojowarno. Yang mau saya tanyakan itu Cak Nun, ceritane Kanjeng Nabi. Kalau hadis-hadis dan kitab-kitab tarikh yang diceritakan kan waktu dari kecil Kanjeng Nabi sampai umur 25, dan di situ dari umur 25 sampai 40 tahun itu tidak, entah saya tidak tahu apa emang kurang diberitakan gitu jangan. Jadi masa dari umur 25 tahun itu kan Nabi menikah, lalu sampai habis, terus waktu 40 tahun Kanjeng Nabi menerima wahyu. Nah dari 25 tahun sampai 40 tahun itu apa yang terjadi dengan Kanjeng Nabi gitu jangan? Apakah juga seorang pencari Tuhan dan pencari kebenaran juga gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencari Tuhan dan pencari kebenaran ya, sip. Abu Sayyaf kanan atau saya kiri. Mas Janu ya Mas ya, Mojowarno sampean berarti Jombang. Jombang ya, oke. Mojowarno itu gereja tertua di Pulau Jawa, jadi Mojowarno sampean apa nih gereja? Niku suka bendu ya Nun. Oh ya, maksudnya omahmu idek ta ado? Nggih, celak. Idek ya. Nggih. Kapolsek niku ngeten ya Nun. Ya wis alhamdulillah, di sana itu lambang dan contoh kerukunan yang luar biasa ya. Rukun toh? Kan masalah toh?
Karena masalah. Artinya kan sering jaluk mangan nang gereja tuh. Oke, tepuk tangan untuk Mas Janu. Oke, berikutnya Mas, monggo Mas. Nama saya Muhammad Iqbal dari Pungging, Mojokerto. Yang saya tanyakan begini Cak Nun. Kan Ngoro ini masyarakat industri ya, untuk kawasan Ngoro. Nah, ya, kawasan industri. Bagaimana mengembangkan nilai-nilai spiritual, pendidikan, berbangsa, dan beragama untuk masyarakat yang di daerah industri ini. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana menyikapi peraturan-peraturan yang seperti outsourcing, itu yang memberatkan bagi masyarakat atau pekerja. Untuk yang ketiga, rolas kira-kira. Terakhir Janun, bagaimana agar generasi-generasi selanjutnya ini dibesarkan hatinya untuk Indonesia yang lebih hebat. Itu Janun, matur sumanun. Oke, matur nuwun. Mas apa jenenge Mas lali aku? Mas Muhammad Iqbal. Oke, ada 3 pertanyaan, Mas Imam mencatat ya. Oke, berikutnya Mas Abu Sayyaf Kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful dari Renwarja Pungging. Yang saya tanyakan, pada zaman sekarang ini bagaimana kita menyifati sebagai visil mukafa itu, dan kemudian bagaimana kita ini bisa menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas saya beri kesempatan kalau ada 2 lagi sehingga 5 orang, tidak apa-apa. Nega ono, masih ada. Nega ono saya seneng, alhamdulillah. Oke, silakan Mas, maju Mas. Oke, 2 orang lagi. Oke Mas, silakan 2 orang lagi ya. Mas Imam tolong catat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fatah dari Ngoro. Langsung aja Janun. Harapan kami untuk wilayah Mojokerto Timur ini ada agenda khusus acara-acara seperti ini, karena kami sangat kangen sekali dengan acara seperti ini, terutama selawatannya itu. Sekaligus dengan ditambah lagi spiritualnya itu. Yang kedua, dengan acara industri ini, bagaimana cara kita untuk menyatukan sehingga antara orang yang bos dengan orang miskin bisa menyatu dengan makanan yang sama, karena kita juga saling sama-sama menguntungkan. Karena selama ini kami sendiri masih belum merasakan dengan adanya wilayah industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini problem-problem sosial di wilayah industri. Silakan lagi Mas ya. Oke, nanti terakhir sampean ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngetik re. Nama saya Ahmad Jazuri dari Gondang, Mojokerto. Saya mau tanya untuk konsep kebangsaan. Bagaimana menumbuhkan konsep kebangsaan? Apakah Indonesia itu ditaruh antara kita dan Allah, ataukah Allah, Indonesia, dan setelahnya kita? Yang kedua, konsep apa yang digagas Cak Nun untuk menjadikan anak-anak bangsa menjadi generasi milenial? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, susunannya Allah Indonesia kita apa Allah kita Indonesia ini ya. Nomor 2 generasi milenial iki sing arek desa-desa karo iki. Wis kan karo arek-arek iku ruwe. Masih ada lagi? Ya maju Mas. Ya Mas, silakan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko dari Sidoarjo. Yang saya mau tanyakan Cak Nun kan sering bilang kalau informasi itu apapun, dalam bidang apapun itu jangan dilepeh, maksudnya
kita tampung aja. Dan diri kita nanti kan ada filternya kata tidak. Nah, yang saya tanyakan, filternya diri kita itu apa? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, filter kita terhadap arus informasi apa? Oke, silakan terakhir Mas ya, terakhir ya. Oke. Nama, bobotnya berapa ya? Alhamdulillah. Kula Ipin bobot kula 107 kilo. Alhamdulillah. Ngeten Cak Nun. Daleme Kerembung Sidoarjo. Kangge genthuk kados kula ngeten iki. Wis nyambut gawe seret, aturan pemerintahan koyok ngono. Kumpul nang warung kopi nggih sing di-download nggih ngoten niku. Kula kepengin Gus, Janun. Niru bonek niku lho. Bonek niku lak bondo nekat tapi nggak tutup Jakarta. Lah misale tujuannya niku kepingin kepanggih Gusti Allah. Carane boneke niku yo nopo? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya senang karena pertanyaannya itu kita enak dibucolano langsung nang pabrik. 107 ya, itu kelas super berat itu. Kalau di MMA atau tinju kelas berat itu 92, 93 ke atas ya. Tapi gak sampai 107. Ya, oke. Jadi ki api Pak. Pertama saya nanggapinya gini, tolong Mas nanti saya dipandu ya. Yang pertama ini, ki pertanyaan nang aku kabeh. Dari sudut forum, komunikasi forum menjadi tidak kaya karena kabeh sasarannya aku. Tapi dari sudut Ngoro, Bang Sri, Mojokerto, saya optimis malahan. Tidak ada masalah berarti di Mojokerto ini. Ngono loh. Masalah itu ndek awakmu dhewe terus jagakno aku lah ngono ya. Nah, tapi ada 1-2 hal saya kira yang beliau juga akan relevan dan pada makomnya untuk ikut menjawab, terutama menjaga spiritualitas dan akhlak di tengah situasi industri. Itu nanti mohon beliau ikut menjawab itu, baru nanti saya nambahi kira-kira kalau ada yang perlu saya tambahkan. Teko awal atau teko akhir? Yuk kita teko awal Mas Imam. Cerita Kanjeng Nabi umur selawe sampai 40 ya. Anggit mau aku tonggone ngono tak takon aku. Anggit nu kanca sak leting ngono ya. Arek-arek iki ngene iki lho. Anggit aku kira sembarang ya. Tapi ngene lho Rek. Semua informasi itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak punya logika, tidak punya rasio dan tidak punya tatanan akal, karena bekalnya dari Allah kepada manusia itu yang tidak diberikan kepada binatang, tanaman dan benda atau materi adalah akal. Jadi akal itu lebih dulu dari Quran, lebih dulu daripada ajaran-ajaran. Jadi nek ajaran datang, Quran datang, agama datang kepada orang yang masih belum terbiasa untuk menggunakan akalnya, maka tingkat kegunaannya juga sangat minimal. Jadi nomor siji tetap lho ya, tetap nomor siji akale sampean sik ngono ya. Saiki ngene. Umur selawe Kanjeng Nabi lak rabi karo Siti Khadijah ya. Jadi ternyata Rasulullah itu sejak umur belasan tahun sudah berdagang, sudah berniaga. Dan dia dikenal integritasnya sangat tinggi, bisa dipercaya. Pokoknya apa-apa nek dicekel Kanjeng Nabi, nek dicekel Muhammad ngono ya, cuma Kanjeng Nabi ya. Nek dicekel Muhammad iku aman. Wis pokoke kon dadi ngono iku. Pokoke kon nek di apa-apa aman. Dadi sini TV ku ya tenang. Nek kon iso dadi koyo ngono gak perlu sambat. Gak perlu download di warung kopi. Jadi dadi wong sing wong liya merasa aman nang awakmu. Gampangane ngono lho. Itu sederhana. Dadi aku iki masih di-download karepe opaku ya gak roh aku. Tapi nek ndelok guyune arek-arek ya roh aku lah kira-kira. Iku mesti bangsane sing
Sing amis-amis iku. Lemek-lemek iku mah. Kaya apa kaya ngene iku arane. Lah jenenge ya arek enom ya. Gak apa-apa tapi nek kon wis umur saku jek ngunang ngono kan ya. Protol kan iku. Oke rek, jadi Rasulullah itu umur likuran awal itu sudah dikenal masyarakat sebagai orang sing nek dititipi apa-apa iku aman wis. Dadi wis terserah Muhammad sih ono. Mbuh pembangunan, mbuh dagang, mbuh makelaran wis pokoke sarana Muhammad. Maka beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin. Dan itulah yang membuat Siti Khadijah mempercayakan hartanya untuk diekspor dan diimpor pada waktu itu sampai ke Syria, sampai ke Yordan dan sebagainya. Sangat jauh dari Mekah, dari Madinah. Nah, maka ketika beliau mulai nikah sama Siti Khadijah itu kan 15 tahun loh kayak wahyu ya. Berarti Rasulullah pada waktu itu bekerja, atau kalau semula dia hanya rekanan kerjanya Siti Khadijah, ketika beliau kemudian sudah menjadi suaminya, maka saya bisa duga secara hampir pasti bahwa direkturnya pasti Rasulullah. Direktur perusahaannya Siti Khadijah itu Rasulullah. Jadi apa yang terjadi ya, Rasulullah meneruskan dagangnya tapi belum mendapatkan amanat untuk menyebarkan tauhid sampai umur 40 tahun gitu loh. Nek kon kepingin roh pas umur 26 ya apa, 27 ya apa, 28 ya apa, golek ana dhewe. Enakmu dhewe kon 15 tahun aku sing dikon golek. Selawe sampai 40 ya Pak. Lah ya kira-kira ngono iku lah rek. Sadurunge rabi ku gelem dirabi Kanjeng Nabi mergo Al-Amin. Begitu sudah bekerja sama, mereka sudah menjadi pemilik saham bersama. Rasulullah menjadi direktur utama dari perusahaannya Siti Khadijah, dan beliau seorang konglomerat. Siti Khadijah itu pemilik modal dan penanam saham utama. Kanjeng Nabi ini adalah direktur operasionalnya, kan gitu. Jadi Rasulullah itu duwe celengan akeh, depositnya gede, gitu. Nek karo Irwan Gusmas luwih gede, anu nih depositnya Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi menebarkan uangnya itu ke UKM-UKM, ke rakyat-rakyat kecil, ke usaha-usaha pertanian, usaha perdagangan kecil-kecil yang sekarang disebut UKM, Pak ya. Usaha kecil, UMKM, usaha mikro kecil menengah, UMKM, terutama di daerah di luar Mekah itu sama Kanjeng Nabi dikai modal terutama di Madinah, karena Rasulullah sudah punya panggraita bahwa nanti Islam itu setelah Mekah itu urusan akidah dan akhlak. Nanti urusan kebudayaan dan peradabannya termasuk perdagangan dan politiknya itu akan diaplikasikan di Madinah. Ngono kira-kira ya. Tapi nek kon persise selama 15 tahun apa ya di dalam posisi itulah Rasulullah meneruskan Al-Aminnya sampai kemudian memuncak dan dipercaya oleh Allah sehingga mendapatkan sertifikasi untuk menjadi nabi dan rasul sekaligus dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya itu. Jelas ya nu. Di janu mare. Nguyu kon walah kon dijawab nguyu. Ada ya, sip. Apa meneh? Ana sing ya gak apa-apa. Kados sampai umur 40 tahun itu kan Kanjeng Nabi mulai dapat wahyu. Itu pula ten Gua Hira. Daten Gua Hira niku nggih. Apa ngono? Mboten. Nek jenengan sanjang niku lak topo ngoten mah. Iya. Lah, khalwat ya. Kira-kira sebab napa saking bingunge ta? Ngene lho Rek, katakan Dani ya. Kalau kamu paham komputer, file-file tertentu itu bisa dibuka hanya oleh software tertentu kan begitu. Maka tidak mungkin Rasulullah
dikasih aplikasi yang namanya Wahyu, kalau dia tidak punya hard disk, RAM, dan operating system yang tinggi, yang canggih. Nah itu dibangun selama 20 tahun itu. Gini ya. Kan ngerti temenan RAM itu ya. Ngerti ya. Jadi hard disknya itu sudah tera, tidak hanya giga ya, sudah tera. RAM-nya juga tidak hanya 2 giga, 3 giga, 8 sampai 16 paling sedikit ya. Kemudian softwarenya, operating sistemnya juga bisa mengakses hampir semua data. Gitu ya, hampir semua data. Nah, awakmu kan Cik, ya paling MP3 tok karo MP4. Iku sing MP4 sing isine mek iku tok, gitu ya. Gitu deh ya. Janu. Iki tak jawab ya kan iku lunga. Ya, ini sih oke. Jadi gitu. Jadi iki aku kepin ngomong nang Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil soalnya. Jadi umur 40 itu oleh Allah diresmikan sebagai satu momentum usia manusia yang memang penting. Dan itu seluruh penelitian di negara barat itu juga menemukan bahwa umur 40 itu disebut life begin at 40. Jadi wong urip iku dimulai umur 40. Nah, nek sampean niki negara Indonesia lambangi Garuda. Dari Garuda iku nek wis umur 40 tahun. Garuda ya. Iku DE topo. Jadi dia terbang ke gunung yang tinggi atau ke hutan yang kering. Ini tak kandani kon cek dadi Garuda. Iya. Jadi Garuda itu kalau sudah umur 40, ini beneran karena Garuda umurnya sama dengan manusia Pak, 60-70 tahun meninggalnya. Kalau sudah umur 40, Garuda itu dia akan nyakot watu-watu, batu-batu karang, karo nyakar sampai potol, sampai gak duwe kuku, gak duwe cocok. Nah, sekian Garuda mati karena itu, tapi ada Garuda yang kuat, sabar, ikhlas, sehingga cokol meneh, kuku neonok meneh, dan kuku yang kedua, cocok yang kedua ini betul-betul sakti, betul-betul bagus. Nah, bangsa Indonesia ini ketika dulu berumur 40 tahun setelah kemerdekaan, yaitu tahun berapa itu? 45 tambah 40. Nah, tahun 85 itu seharusnya bangsa Indonesia itu menyadari itu tahun-tahun terpenting. Tapi itu adalah tahun-tahun di mana Pak Harto melakukan perubahan-perubahan, ya. Pak Harto tahun 85 itu mulai mikir Islam. Karena selama mudanya Pak Harto itu kebatinan, jadi kejawen. Jadi Pak Harto dulu itu dari muda sampai dari beliau dititipkan di Kemusu itu sampai nyambut gawe di bank BNT bank pengkreditan di Wonogiri. Kemudian dia jagoan arit, jagoan nancep narik, lempar arit itu loh Pak Harto itu kata ngomong apa gimana ya. Pak Harto itu dia tidak dididik oleh lingkungan Islam, jadi dia kejawen. Dan Pak Harto itu raja Jawa betul. Jadi anak-anak Pak Harto itu sangat santun, bahasane melipis, halus, budi pekertinya luar biasa. Jadi nek ketemu anak Pak Harto betul-betul koyok anaknya Ratu Mojopahit. Beda dengan anaknya Bung Karno, beda dengan anaknya Gus Dur, beda dengan anaknya Habibie, apalagi dengan anaknya yang sekarang. Gitu ya. Sangat beda. Nah, tapi Pak Harto mulai 85 itu berpikir, mulai iki Islam iki apa ya? Akhirnya nek awalnya Pak Harto itu Islam Jawa. Mulai 85 itu Pak Harto Jawa Islam ketika Jawa tapi Islam. Nek sadurunge ya Islam tapi Jawa. Jadi Jawane lebih kuat. Mulai 85 ke atas Pak Harto itu Islamnya lebih kuat. Mulai Amerika gatel, mulai panas, Singapura panas, kabeh panas. Iki mulai bahaya iki Soeharto nek wis gabung karo Islam. Setelah itu Pak Hartono mengganti Beni Murdani, ingat tak ya? Jadi tentara merah putih itu digeser sama Pak Harto menjadi tentara hijau.
Dan itulah awal mula kemarahan Amerika dan dunia global kepada Pak Harto berpuncak pada krisis 85 itu, yang krisisnya itu tidak karena ekonomi global tapi karena seorang pemilik modal internasional kumek njupuk duwike ngono tok wis goyang kene. Dolar sampai munggah sampai pira waktu 15.000 Pak ya. 98 itu. Jadi saya memanfaatkan pertanyaan Anda untuk kesadaran kita. Awakmu nek umur 40 kon kudu revolusi, kudu lahir meneh kon. Nek kon wis telat ya sak kober-kobere wis. Artinya iki saiki wis kadung 43 ya gak apa-apa wis 43. Tapi harus lahir lagi. Kudu kayak untu lho, mari pupak untune kuat seumur hidup lah ngono sih. Nah, pupake Garuda itu umur 40. Pupak ngerti ya pupak ya? Nah, Anda harus menemukan itu di tempat di diri Anda masing harus ketemu kapan lahir meneh. Kapan memulai kehidupan yang sebenarnya. Jadi Garuda itu tangguh setelah umur 40 tahun. Betul-betul tangguh, maka kita jadikan lambang itu. Dan kita senang sekali kemerdekaan kita itu tanggal 17 Agustus, sehingga Agustusnya itu untuk ekor, lare apa jenenge, sayapnya itu 17. Kalau ekornya 8. Kita senang karena kemerdekaannya 17 Agustus. Bayangno nek merdekane itu 1 Januari. Lare sitok ini. Terus karo apa jenenge? Buntute ya nek itik-itik ngene iki. Itu ya aku seneng nek bayangno Garuda 1 Januari lho seneng aku. Ngene ya. Kan hati-hati kan. Nek kono anjane Garuda 1 Januari mek sitok ngene. Gandil. Ngene ya, sip ya. Kan kon dhewe kudu lahir ya. Kudu lahir lagi. Temukan dirimu yang sejati, temukan dirimu yang sebenarnya. Karena manusia itu lahir untuk mencari dirinya. Kalau kamu mencari dirimu dan sampai ke wilayah itu, maka engkau akan ketemu Tuhanmu. Ini pertanyaan yang terakhir tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sederhana. Bebaskan dulu dari konsep materi. Ojo terus rumangsamu kok kawan kepethuk Gusti Allah bengi-bengi diparani Gusti Allah wedi. Terus nganggo serban gak. Kon gak iso ndelok Gusti Allah, Nabi Musa gak iso ndelok apa meneh kon ya. Wong kon bendina download ae. Tapi ndelok Gusti Allah gak iso. Jadi pertemuannya itu pertemuan kesadaran dan pertemuan spiritual, bukan pertemuan material, sosial, budaya dan seterusnya. Ngono ya. Oke. Berikutnya Mas Imam. Oke, di tengah nilai industri ini bagaimana kita tetap bisa mempertahankan nilai-nilai akhlak dan spiritual? Kira-kira ini Mas ya. Ini Anda harus mempelajari lah. Nah, awam jenom kan saiki browsing gampang Kak. Ini dialami perubahan dari agraris komunal menjadi masyarakat modern industrial. Itu dialami oleh semua negara dan bangsa. Di Amerika dialami, di Jerman dialami. Semua bangsa mengalami itu. Cuman kita tidak pernah belajar dari pengalaman mereka. Karena nek di desa iku lak jenenge komunal. Dadi kiwa tengen iku ambuntut nggih kene sing kono melok ambun ya. Tapi nek wis industri kamu terpecah-pecah kon olehmu bertetangga wis mulai arang ya. Lah ngono sih. Kontrol kiri kanan mulai berkurang, kemudian kamu menjadi lebih egoistis apa ditambah warung-warung sing peteng-peteng iku ya. Untung di sini tidak sampai parah loh, Pak. Efek sosial dari industri di Ngoro tidak terlalu parah kalau dibandingkan di daerah-daerah industri yang di pantai. Di sana itu langsung mau limo ngadeg kalau ada industri gitu loh. Sebab wong desa dengan budaya dengan kultur komunal dan agraris itu kekentalannya, kolektivitasnya, gotong royongnya masih bisa tertahankan begitu industri terpecah kabeh. Jadi Anda untuk bisa tetap membangun akhlak budaya yang baik dan spiritualitas, Anda membutuhkan tenaga ekstra, harus double perjuangannya. Itulah harus double. Tapi ini juga dialami oleh orang di seluruh Indonesia. Saiki iki masih desa dudu industri, kecamatan dudu industri, wong TV ini kayak ngono kok isine teko Jakarta ya tetep ae padha ae. Maka menurut saya jawabannya sederhana. Anda harus sadar lebih daripada yang seharusnya.
Nek tingkat kesadaran untuk tetap mempertahankan spiritualitas dan akhlakul karimah itu kudune 50%, sekarang harus 100%. Harus ditingkatkan secara ganda kesadarannya. Ya apa carane? Lho kan awakmu duduk lurah, lah kon ngurusi sak desa ta. Ya awakmu dhewe karo keluargamu iku sing penting gak ngono lho. Gak mau limo lak ngono ah. Gak download entek pulsamu kok, gitu kan. Kira-kira begitu. Sekarang menyikapi kebijakan outsourcing. Nah, ini sebenarnya buruh di Indonesia itu kan setengah bunuh diri, Pak. Dan Anda tidak tahu bahwa Anda itu sedang direkayasa. Tadi kan demo besar-besaran tahun berapa itu menghasilkan outsourcing. Arasan apa jinglana UMR saono dukure, perusahaannya ya gak kuat, akhirnya kepaksa bangkrut, sampean gak duwe penggawean utawa sampean dipecat, terus pabrike pindah pekerjaan, aku mending jadi importir, ekspor import daripada saya bikin pabrik. Akhirnya sekarang hampir semua perusahaan carinya outsourcing. Itu kita rugi sendiri mergo biyen demo itu gak ngitung-ngitung. Nek wis nuntut UMR apa gaji minimal itu gak dihitung-hitung kan, kudune meningkatkan upah itu tidak standar nasional. Upah itu tergantung omset setiap perusahaan. Ya tagare, ya setiap keluarga mangan iku tempe ta daging ya tergantung ekonomi keluarga. Ojo bapakmu macul terus kon buwen dino njaluk Pak hamburger, Pak. Mene pizza, Pak. Gak iso, mene hotdog. Apa? Iya, akhirnya tidak tercapai dan makin hancur gitu loh. Jadi kalau Anda demo meningkatkan upah itu jangan berdasarkan kon jaluk piro, tapi hitungan secara perusahaan iki isone cocoke gaji saene menurut hitungan omsetnya dan putaran produksinya, putaran pasarnya. Jadi tidak berdasarkan ego kita. Dan ruang nek di demo itu masih bener sing di demo itu masih salah sing di demo. Iku tetep mangkel karo sing demo. Aja lali iku. Mesti mangkele, mesti dendame. Dielek-elek ning ngarepe wong akeh kok, iya ta. Tapi terakhir itu memang ada perusahaan yang memprovokasi supaya buruhnya demo, Pak. Supaya dia kemudian kepepet, kepaksa membubarkan perusahaannya, terus dia pindah pekerjaan ekspor import. Kita mboten, Pak. Disejo iku. Jadi demo-demo di Surabaya kok niku sing ngongkone direkture dhewe, melok kono. Gitu. Jadi punya alasan nanti untuk tidak mampu menggaji, maka akhirnya dia malah bebas dan akhirnya dia bisa pindah bisnis yang lebih enak gitu. Jadi soal outsourcing makanya buruh harus ada koordinasi dan harus ada pengetahuan yang diupdate terus menerus. Ojo nafsu, ojo nggugu karepe dhewe, tapi dihitung secara menyeluruh kemungkinannya. Yang ketiga, Iqbal, agar generasi muda dibesarkan hatinya menuju Indonesia hebat. Lah aku iki nang dinding iki lak penggaweanku mek sitok